Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Suni dengan NIM 2108790. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta menjelaskan materi tentang klasifikasi feedback. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu klasifikasi feedback. Seperti yang kita ketahui, feedback yaitu tanggapan atau respon yang diberikan seseorang kepada orang lain atas tujuan tertentu. Dalam ranah pendidikan, feedback dibagi menjadi dua macam, antara feedback atau umpan balik guru kepada siswa dan feedback umpan balik siswa kepada guru. Feedback atau umpan balik guru kepada siswa yaitu tindakan atau informasi yang diberikan oleh guru tersebut untuk memberikan informasi mengenai aspek kinerja atau pemahaman siswa. Umpan balik ini memberikan informasi tentang kesenjangan antara apa yang sudah dipahami dan apa yang seharusnya dipahami, serta bagaimana tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Maksud dalam teori ini yaitu ketika pendidik atau guru telah menjelaskan atau memberikan materi dalam kelas kepada peserta didiknya, biasanya para pendidik atau guru akan bertanya kembali. Tujuannya untuk merangsang dan mengingatkan kembali peserta didik atas materi yang telah diberikannya tersebut. Baik, sedangkan umpan balik siswa kepada guru yaitu informasi tentang bagaimana pembelajaran telah dilakukan di kelas. Dari umpan balik siswa, guru akan mendapatkan informasi apakah pembelajaran berjalan efektif dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Dengan demikian, seorang guru dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau evaluasi ada hal yang dianggap kurang dalam menyelenggarakan pembelajaran. Yang dimaksud dalam teori ini, jika siswa atau peserta didik diberikan tugas atau segalanya dan sang peserta didik ini kurang mengerti atas materi atau tugas yang diberikan, itu ada hak dari peserta didik untuk menanyakan atau umpan balik lagi kepada pendidiknya atau gurunya. Karena itulah timbul antara feedback antara guru kepada siswa dan feedback antara siswa kepada guru. Baik, lanjut pada poin selanjutnya, yaitu fungsi feedback ekstrinsik. Feedback ekstrinsik merujuk pada umpan balik yang diberikan kepada seseorang dari pihak eksternal, maksudnya dari pihak luar, seperti atasan, kolega, atau pelanggan. Yang dimaksud di sini yaitu seperti contohnya karyawan yang telah melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar akan mendapatkan feedback ekstrinsik. Feedback ekstrinsik ini dapat berupa pujian, kritik konstruktif, rekomendasi, atau penilaian performa secara umum. Bahkan biasanya pihak-pihak atasan akan memberikan bonus terhadap karyawannya kalau yang telah memberikan feedback ekstrinsik. Baik, umpan balik ekstrinsik biasanya berfungsi sebagai evaluasi atau penilaian terhadap kinerja seseorang di tempat kerja atau dalam konteks lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan, motivasi, dan sarana perbaikan bagi individu yang menerima umpan balik tersebut. Fungsi utama umpan balik ekstrinsik adalah memberikan informasi kepada individu tentang bagaimana mereka sedang melakukan. Tujuannya yaitu agar karyawan dari contoh perusahaan tadi lebih meningkatkan performa kerjanya dan lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu ada feedback program. Feedback program adalah informasi yang diberikan kepada pengembang atau pemilik program tentang kinerja program komputer atau aplikasi yang telah dibuat. Umpan balik program berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan program tersebut. Dalam pengembangan perangkat lunak, feedback program biasanya diperoleh melalui pengujian dan evaluasi program oleh pengguna atau tim pengembang. Umpan balik dapat berupa laporan bug, sarana perbaikan, atau evaluasi kinerja program secara umum. Selanjutnya yaitu menentukan kecepatan feedback. Dalam cara kita menentukan kecepatan feedback dengan
dapat mengukurnya dengan menghitung waktu yang dibutuhkan antara saat kita memberikan umpan balik dan saat kita menerima umpan balik kembali. Ketika kita dapat mengukurnya dan dapat menghitung waktu yang dibutuhkan antara saat kita memberikan serta sebaliknya umpan balik dan saat kita menerima umpan balik kembali. Ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam komunikasi tim, pelanggan, atau dalam konteks evaluasi kinerja lainnya. Dalam konteks evaluasi kinerja individu, kecepatan feedback atau dapat diukur dengan melihat beberapa waktu yang dibutuhkan manajer atau seseorang dalam menyelesaikan tugasnya untuk memberikan umpan balik setelah seorang individu menyelesaikan tugas atau proyek yang diampunya. Selain itu, faktor-faktor lain juga seperti kompleksitas tugas, tingkat prioritas, dan teknologi juga dapat mempengaruhi kecepatan feedbacknya. Selanjutnya, menentukan frekuensi pemberian feedback. Menentukan frekuensi pemberian feedback, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti konteksnya dan tujuan dari pemberian feedback tersebut. Ada beberapa yang harus kita ketahui dalam menentukan frekuensi pemberian feedback. Yang pertama yaitu tentukan tujuannya terlebih dahulu, dan yang kedua evaluasi kebutuhan atau penilaiannya, apa aja yang dibutuhkan dan kita akan mendatanya. Yang ketiga, komunikasi terbuka, tidak ada yang tertutup-tutup, terbuka alias menyeluruh. Yang ketiga yaitu komunikasi. Yang keempat yaitu pertimbangkan konteksnya. Ketika kita sudah mempertimbangkan dan merasa sudah efektif, masuk langkah selanjutnya, periode evaluasi. Di sini periode evaluasi yang dimaksud yaitu penilaian atau penilaian berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Ini yang evaluasi yang terakhir dan penyesuaiannya, apakah cocok atau tidak. Baik, sekian penyampaian materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.